Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Yusuf dari kelas A Ilmu Ekonomi dengan NIM 94142428. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonometrika. Baik, saya akan menjelaskan tentang autokorelasi. Korelasi antar galat berbeda waktu. Konsep non-autokorelasi atau tidak adanya korelasi serial adalah asumsi yang mengharuskan galat error term atau sisaan dari satu periode waktu tidak berkorelasi dengan galat pada periode waktu berikutnya. Pelanggaran asumsi ini yang disebut autokorelasi paling sering terjadi pada analisis data deret waktu, time series. Autokorelasi umumnya disebabkan oleh inersia variabel ekonomi. Perubahan ekonomi seringkali lambat dan bertahap, atau yang paling krusial, oleh kesalahan spesifikasi model, seperti dihilangkannya variabel penting yang polanya bergerak seiring waktu. Misalnya, jika tren pertumbuhan jangka panjang diabaikan, pola tren tersebut akan diserap oleh galat, menyebabkannya berkorelasi secara serial. Dampak utama autokorelasi adalah meskipun estimasi koefisien OLS tetap tak bias, estimasi varians ada kesalahan standar OLS menjadi bias dan tidak konsisten. Dalam kasus autokorelasi positif, yang paling aman kesalahan standar akan diremehkan terlalu kecil yang menyebabkan nilai tes statistik menjadi terlalu besar. Akibatnya peneliti berisiko tinggi melakukan kesalahan tipe I, yaitu menyimpulkan bahwa koefisien yang adalah signifikan secara statistik padahal sebenarnya tidak, sehingga validitas pengujian hipotesis dan interval kepercayaan sepenuhnya runtuh. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya tentang autokorelasi. Berikut kita masuk ke tahap pengolahan datanya. Baik, ini hasil uji dari interpretasi berdasarkan tabel residual statistik. Berdasarkan hasil output nilai predicted value, nilai prediksi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 2.7822 hingga 5.0667 dengan nilai rata-rata sebesar 3.6414 dan standar deviasi 0.69253. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi yang diprediksi oleh model adalah sekitar 3,64 dengan variasi antar data sekitar 0,69 poin. Variasi ini tergolong kecil sehingga model dianggap memberikan prediksi yang relatif stabil. Sementara itu, nilai residual selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi berada pada kisaran min 5,90774 hingga 2.46495 dengan nilai rata-rata 0,0000 dan standar deviasi 2.41313. Nilai rata-rata residual yang mendekati 0 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami bias prediksi. Artinya kesalahan positif dan negatif cenderung seimbang meskipun terdapat selisih atau deviasi dalam prediksi, penyebarannya masih dianggap wajar. Nilai standar
predicted value berada pada rentang min 1,241 hingga 2,058, sedangkan standardized residual berkisar antara min 2,147 hingga 0,896 dengan rata-rata 0,000 dan standar deviasi 0,877. Nilai standardized residual masih berada dalam kisaran normal, yaitu antara min 3 dan plus 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat data pencilan outlier yang ekstrim dalam model. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat kestabilan yang baik. Secara keseluruhan, hasil uji residual statistik ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki pola residual yang normal dan seimbang, tidak terdapat penyimpangan ekstrim, serta tidak menunjukkan adanya bias memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan valid untuk analisis lebih lanjut karena memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi, khususnya terkait distribusi residual yang normal dan tidak menyimpang jauh dari nilai prediksi.